Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 15 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas hari ini beberapa saham dari sektor properti, di mana hari ini sektor properti memiliki beberapa saham yang mengalami peningkatan cukup banyak ya teman-teman. Dan untuk hari ini bisa kita lihat IHSG ditutup menguat 0,38%. Sudah berhasil mencetak all time high-nya di area 7.377, di mana all time high sebelumnya berada di area 7.356. Artinya IHSG sudah berhasil mencetak harga tertinggi yang baru, tetapi memang cukup disayangkan hari ini closingnya dibanting ya teman-teman. Jadi close-nya itu masih di bawah daripada 7356. Jadi tadi sempat breakout, cuman akhirnya false. Dan saat ini closingnya cukup bagus di area 7.300 dan support kuatnya ada di area 7260. Jadi kita harap 7260 sampai area 7350-an bisa menjadi area bagi IHSG tertahan dan mengalami kenaikan kembali ya teman-teman. Untuk target terdekat akan menguji area inverted head and shoulders-nya, di mana targetnya ada di 7.574. Dan kalau bisa breakout, ada potensi menguji area yang jauh lebih tinggi. Tetap harus waspada. Kita harap IHSG tidak jebol dari 7.300. Karena kalau jebol 7.300 ada potensi menguji area-area support yang ada di bawah, baik itu 7.200-an sampai area 7.000. Kalau kita lihat di RTI, hari ini bisa kita lihat bahwa closingnya menjelang closing itu ada bantingan ya teman-teman. Dan hari ini bisa kita lihat transaksinya 25 triliun. 25 triliun ini lumayan besar, tapi yang menarik adalah ada net sell ya teman-teman. Sebenarnya net sell-nya ada di pasar negosiasi, yaitu 5,9 triliun negosiasi dan tunai. Dan secara umum di regional market, asing masih net buy ya teman-teman. Net buy hari ini cukup signifikan 1,92 T. Artinya masih ada potensi IHSG melanjutkan kenaikan karena asing masih terus belanja. Seperti yang kita tahu IHSG masih ditopang oleh asing ketika mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah CTRA. Saham CTRA hari ini ditutup menguat 6,86%, closing di area 1090 dengan high di 1095. Saham CTRA ini sudah berhasil breakout dari trendline-nya ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa CTRA sebelumnya beberapa kali tertahan. Di sini ada sekali. Lalu di sini ada sekali lagi. Kita hubungkan dua garis dan waktu itu sempat breakout tapi false. Kita harap breakout hari ini cukup valid. Kenapa cukup valid? Karena breakout hari ini didukung dengan volume ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa volumenya tuh besar-besar sekali. Sudah dari semingguan terakhir atau 2 minggu terakhir bisa kita lihat volume yang ada di bawah nih. Sangat-sangat signifikan ya teman-teman. Jadi kita harap breakout kali ini cukup valid untuk CTRA. Dan CTRA sendiri sebenarnya sebelum mengalami breakout pada hari ini daripada trend lainnya, saham CTRA membentuk sebuah pola yaitu cup and handle, di mana cup and handle ini sudah berhasil breakout ya teman-teman dan di retest pada kesempatan kemarin ketika ada bantingan pagi-pagi. Dan cup and handle-nya itu seperti ini. Ini cupnya, lalu di sini ada handle-nya.
di mana cup and handle ini memiliki target kenaikan. Kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai kepada area neckline. Ada potensi untuk saham CTRA mengalami kenaikan lanjutan sampai area 1225. Dan yang menarik adalah resisten terdekat CTRA ada di 1140. Dan kita akan tunggu apakah langsung di breakout atau akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Karena kalau bisa mengalami koreksi terlebih dahulu, berpotensi membentuk pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders. Tapi kalau ternyata langsung di breakout, ya akan jadi rounding bottom ya teman-teman. Dan kedua-duanya sama-sama bagus, karena berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Untuk support terdekat dari CTRA ada di area 1070 sampai 1045. Untuk area support duanya sekaligus area trendline ada di area 1010 sampai 980. Teman-teman bisa pantau di area 1000 atau bisa pantau di support satunya ya teman-teman. Kalau mau beli saham CTRA dengan cara buy on weakness. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah SMRA. SMRA hari ini ditutup juga mengalami kenaikan yang signifikan 8,46%. Berbeda dengan saham CTRA, saham SMRA sebenarnya dari kiri ke kanan bisa kita lihat masih downtrend ya teman-teman. Walaupun dengan kenaikan hari ini berpotensi sudah breakout juga dari downtrend trend lainnya. Dan bisa kita lihat sebenarnya SMRA ini mirip dengan CTRA karena berhasil membentuk sebuah pola kenaikan, yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya dengan low di area 530 dan ini adalah handle-nya. Resisten terdekat ada di area 730. Dan untuk target kenaikannya, kita ukur dari low sampai kepada neckline-nya, lalu kita letakkan di area breakout-nya. Ada potensi mengalami kenaikan lanjutan ke area 840. Area 840 sekaligus juga area resisten ya teman-teman. Jadi ada potensi ketika sampai sini bisa langsung melanjutkan kenaikan dan membentuk rounding bottom, atau setelah sampai area 835-840 ada koreksi dulu tipis-tipis untuk bikin right shoulder selanjutnya. Untuk support terdekat ada di area 685 sampai 655 dan support kuatnya yang satu lagi ada di area 630 sampai 605. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BSDE. BSDE hari ini ditutup menguat 3,61%. Hampir semua saham properti polanya sama. Dan yang menarik juga volumenya hari ini besar ya teman-teman. Untuk target dari cup and handle-nya, kita akan ukur aja dari low-nya di 875 sampai daripada area neckline-nya di 975. Kita letakkan di area breakout-nya. Ya, ada potensi akan menguji resisten selanjutnya. Ini targetnya ke 1070 ya teman-teman. Beda dikit dari area resistennya di 1065. Support terdekat ada di area 1000 sampai 990. Dan untuk area support duanya ada di 970 sampai 960. Untuk area support 2 ini bisa kita gunakan sebagai area neckline juga, di mana hari ini areanya tersebut berhasil di breakout ya teman-teman. Secara tren bisa kita lihat bahwa saham BSD sedang berupaya untuk mengalami kenaikan, berbeda dengan CTRA dan SMRA yang memang sudah berpotensi untuk uptrend. Kalau BSDE ini secara umum masih cukup jauh
masih cukup panjang perjuangannya untuk uptrend ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Pewon. Pewon hari ini ditutup juga menguat. Pewon menguat dengan sangat signifikan 6,28%. Ya, secara tren bisa kita lihat bahwa ada upaya untuk mengalami uptrend kembali. Dan untuk area support terdekat teman-teman ada di area 510 sampai 500. Dan saham Pewon ini sama seperti saham saudara-saudaranya yang lain di sektor properti, yaitu membentuk cup and handle. Ini cupnya, low-nya ada di 430, lalu ini adalah handle-nya. Sudah breakout with volume, artinya breakout-nya cukup valid. Dan support terdekat gunakan area 510 dan 500. 500 sebagai angka psikologis berpotensi menahan kalau misalnya saham Pewon ada koreksi-koreksi ya teman-teman. Untuk target kenaikan dari area low kita ukur sampai area neckline. Lalu kita letakkan di area breakout-nya. Jadi berpotensi mengalami kenaikan lanjutan sampai ke area 590. Jadi naiknya lumayan, potensi naiknya lumayan. Dimana bisa kita lihat bahwa area 580-an, 585 memang ada resisten ya teman-teman. Jadi 585, 590 area resisten untuk saham Pewon. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah APLN. Salah satu saham di sektor properti yang naiknya cukup tinggi. Bahkan hari ini ditutup menguat 11,76%. Bisa kita lihat volumenya memang 4 hari terakhir tuh luar biasa besar ya teman-teman. Baik volume kenaikan maupun volume penurunannya. Saham APLN sendiri agak sedikit berbeda dengan tiga saham yang sudah kita bahas. Kalau tiga saham yang lain membentuk cup and handle, kalau APLN ini sebenarnya berpotensi untuk membentuk inverted head and shoulders ya teman-teman. Dengan neckline dan resisten kuatnya tuh di 156. Bisa kita lihat bahwa area 156 sudah 2 kali dites tapi masih gagal. Right-nya ini memang cukup pendek ya teman-teman, berbeda dengan area left-nya ya. Jadi kalau misalnya bisa breakout 156 closing di atas with volume, ada potensi untuk APLN ini bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kita ukur dari low di 105 sampai 156, artinya ada 51 poin kenaikan. Kita kecilin sedikit, lalu kita pindahin ke area atas. Berpotensi naik sampai area 200-an ya teman-teman. Artinya ada peluang kenaikan yang cukup signifikan untuk saham APLN. Untuk support terdekat ada di area 150, 147. Kalau mau cicil-cicil beli, dan support 2-nya ada di 144 sampai 140. Untuk support ketiganya atau maksimal penurunannya mungkin teman-teman bisa pantau di 133. Jadi kalau 133 jebol mungkin bisa nunggu lagi, bisa berpisah dulu dengan APLN dan mungkin lihat lagi di kemudian hari. Tapi secara umum saham ini jelas sangat menarik karena bisa kita lihat ada pola yang siap mengalami kenaikan. Dan secara volume juga luar biasa besar dalam beberapa hari terakhir. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah GPRA. GPRA hari ini ditutup menguat. Dengan area support terdekat dari GPRA ada di 9896. Dan support 2-nya ada di 9290. Yang menarik adalah GPRA ini kalau bisa breakout 102 itu berpotensi mengalami kenaikan lanjutan.
Tapi sebelum kita gambarkan double bottom yang besar, kita gambarkan dulu double bottom yang kecil di bawah sini. Dimana sebelumnya GPRA sangat menarik karena berhasil membentuk double bottom dan sudah menyelesaikan target kenaikannya. Karena target kenaikannya menuju ke resisten berikutnya. Kita letakkan di atas, ya targetnya udah selesai, hampir selesai. Hari ini high-nya 101, targetnya 102. Dan kalau bisa breakout 102 berpotensi bikin double bottom versi besar. Yang artinya GPRA bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Ini adalah bottom keduanya. Dan kita akan coba ukur. Kalau breakout, kira-kira bisa sampai berapa kenaikan GPRA ini? Kita letakkan di bagian atas 102-nya kalau bisa breakout. Jadi ada potensi mengalami kenaikan lumayan. Kalau bisa breakout bisa ke 134. Jadi silakan teman-teman pantau dengan support maksimal di area 90. Kalau ternyata bisa mengalami kenaikan dan closing di atas 102, berpotensi naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MDLN. MDLN pada perdagangan hari ini ditutup melemah 3,03%. Masih berada di kisaran area support, di mana supportnya ada di area 126 sampai 119. Saham MDLN ini sebenarnya saham yang cukup baik ya teman-teman. Membuat sebuah pola kenaikan yang bisa jadi naik jauh lebih tinggi sebenarnya untuk MDLN ini. Bisa disebut cup and handle, atau kalau mau digambarkan left shoulder-nya juga nggak ada masalah. Karena tetap target kenaikannya itu dari cup-nya atau bagian head dari inverted head and shoulders. Dan kalau mengalami kenaikan lanjutan, sebenarnya MDLN ini berpotensi naik sampai 166 ya teman-teman. Tapi bisa kita lihat bahwa seminggu terakhir memang MDLN ini mengalami sideways dengan volume tipis di area resisten yang berhasil di breakout, di mana resisten itu sekarang menjadi area support. Jadi kalau teman-teman mau beli, boleh beli dengan area support yang ada 126.119, atau kalau mau spekulasi buy, boleh beli dengan stop loss-nya tuh di area low dari beberapa candle ini teman-teman. Low-nya tuh ada di 125. Kalau mau beli sekarang mungkin bisa stop loss di 125, atau kalau menunggu di 126 sampai 119 itu akan menjadi area yang lebih bagus untuk entry dengan target ke 166. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 7 saham: CTRA, SMRA, BSDE, PWON, APLN, GPRA, dan MDLN. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau ternyata tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram di @jurnalrichardtermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa lagi.